kasih. Terima kasih Tuhan. Buat lawatan-Mu bagi setiap dari kami di tempat ini. Kami percaya saat kami memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Roh Kudus-Mu yang tercurah atas setiap dari kami. Dan saat ini tanah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman-Mu, sehingga benih firman-Mu boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah hanya bagi kemuliaan-Mu. Pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu Tuhan, bukan dengan kuat gagah hamba, tetapi semata-mata oleh kuasa dari Allah Roh Kudus sendiri. Berbicaralah pada setiap dari kami siap untuk mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah waktu-Mu, dan kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan kini kita mau masuk dalam firman-Nya. Tema yang diberikan ke saya ialah tentang kasih mula-mula. Saya renungkan, saya pikirkan, saya tanya juga. Terima kasih. Saya juga search ya, definisinya kasih mula-mula itu apa sih? Coba. Kasih mula-mula itu apa ya? Apa ya? Ngeblank. Kasih awal yang dari Tuhan. Kasih awal yang dari Tuhan. Coba kasih mula-mula. Kasih yang ya dari Yesus ya. Ya, kasih yang dari Tuhan juga ya. Mungkin ini cicinya sama, kasih dari sama semua ya. Oke, memang nggak ada yang salah ya. Jadi kasih mula-mula definisinya kurang lebih ialah kasih yang dari Tuhan kepada kita, lalu kita terima dan kita merasakan cinta Tuhan begitu besar, sehingga Bapak Ibu sekalian kita dipenuhi dengan sukacita yang besar, rasa syukur yang besar yang mengubahkan kita. Ya, jadi kasih mula-mula itu butuh tanggapan dari kitanya. Karena Tuhan dari awal sudah mencintai kita, ya kan? Sebenarnya kasihnya udah tercurah belum? Sudah. Tetapi saat kita bisa menerima, merasakan, menghayati, itu menjadi suatu pengalaman iman yang indah. Dan itu yang menjadi kasih mula-mula. Karena gak cuma tercurah tapi gak ditampani, ya bahasa Prancisnya. Tetapi diterima, dirasakan, lalu mengubah kita. Terus kita dipenuhi, yaitu tadi syukur, ya, sukacita, lalu passion, semangat, kepingin untuk membalas cinta itu. Maka kasih mula-mula itu indah sekali. Amin. Ya, sangat indah. Karena itu terpaut hati kita dengan Tuhan. Dan kita rasanya apapun deh. Ya, saya ingat dulu waktu saya awal-awal bertobat, lalu mengalami cinta Tuhan yang begitu besar, maka saya pelayanan itu udah gak mikir. Ya, semuanya saya mau. Ngangkat karpet pun saya mau. Pokoknya semua, apapun yang bisa saya lakukan. Singer, drama, mungkin cuma dancing saja yang gak diperbolehkan. Mungkin takut panggungnya jebol ya. Kurang lebih kayak gitu. Tetapi jadi mauan gitu loh. Ya. Cuma dengan kadang-kadang dengan berjalannya waktu, kemudian dengan menjadi rutinitas, lalu lama-lama tidak menggebu-gebu lagi. Padahal, menurut saya istilah kasih mula-mula ini cuma istilah. Kasih Tuhannya tetap sama. Tinggal bagaimana kita menghayatinya sehingga nggak cuma mula-mula. Dulu waktu saya di jamaah Tuhan, dulu waktu saya ikut retret, dulu waktu saya terima karunia Tuhan, bukan dulu, tetapi sekarang, besok, selamanya, kalau bisa seumur hidup kita, karena ini kekuatan kita. Untuk bisa terus mencintai, melayani, dan beri yang terbaik
untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Biarlah kasih mula-mula ini cuma istilahnya saja, mula-mula. Tetapi itu menjadi kasih yang menyertai kita sepanjang zaman. Amin. Karena itu kekuatan kita, ya. Bilang kanan kiri, terima kasih mula-mula, ya. Enggak cuma di tempat ini saja. Walaupun kita nanti bahas, semoga semuanya mengalami pembaharuan, ya. Boleh mengalami kasih mula-mula lebih lagi. Tapi saya harap enggak cuma di sini. Besok-besok doa pribadi pun itu kasih Tuhan bisa kita rasakan, kita hayati, kita hidupi. Kita misa, ya, kita pelayanan. Tadi tim pujian, apakah dengan Tuhan ini begitu baik? Atau ya karena tadi disuruh hafal lagunya? Enggak, saya yakin enggak, ya. Lalu kalau kita jadi aser misalnya, ini ada Tuhannya enggak? Atau ya cuma sekedar hadir? Shalom, shalom, senyumnya di bibir, enggak sampai ke mata, enggak sampai ke hati. Nah, ya, maka malam ini kita diingatkan oleh Tuhan. Pada waktu kita menyanyi tadi, memuji Tuhan, atau karaoke bareng. Baca teks karaokean ini kita satu ruangan. Kalau tidak ada hati yang menyembah. Maka kasih mula-mula itu di setiap saat, setiap kesempatan. Waktu kita bisa bersekutu dengan Tuhan, beri yang terbaik dalam pelayanan, dalam bersekutu, itu kesempatan emas. Untuk menghidupkan kembali kasih mula-mula kita. Pada malam hari ini ayatnya sebenarnya dari Wahyu 2 ayat 4-5. Tapi saya mundur ke belakang sedikit. Karena saya ingin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih juga melihat bagaimana jemaat Efesus pada waktu itu, ya, mereka dipuji. Mereka ini dipuji, ya. Bapak-bapak bisa baca yang ayat kedua, yang wanita nanti baca ayat yang ketiga. Oke, siap? Bapak-bapak siap? Sinyonya juga. 1, 2, 3. Maupun ketekunanmu. Girls, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat bahwa jemaat di Efesus itu dipuji loh. Kita katakan bahwa tekun, berjerih payah. Ya kan sama kayak kita, kalau kita pelayanan, ya kan, kita bersekutu, gini kan kita datang loh, ya udah datang, ya kan, kemudian nggak sabar sama orang jahat. Ini maksudnya kalau ada orang jahat itu aura keadilan kita tuh bergema gitu loh ya, sehingga kita tuh ingin membela yang benar, ya. Bahkan kalau mereka menyebut diri mereka rasul, sebenarnya tidak, kita tuh juga berani ngomong, wah ini salah, nggak benar ini. Kita berani untuk menyatakan kebenaran. Baik nggak? Baik, ya. Semoga caranya juga baik, ya. Dan tetap sabar dan mau menderita. Ya, dikatakan menderita di dalam oleh karena namaku dan tidak mengenal lelah. Kalau saya bayangkan jemaat Efesus ini kurang lebih kayak banyak pelayan Tuhan yang semangat melayani, tidak kenal lelah, ya. Lalu kalau lihat ada yang salah itu cepat mau membenarkan, diperbaiki, tekun. Luar biasa. Tetapi bagaimana ternyata ini jadi jebakan Batman juga. Ya, next. Dikatakan bahwa tadi saya sudah katakan kan berjerih payah, tekun, tegas pada orang jahat, berani menguji yang jahat, tetap sabar dan menderita demi nama Yesus, tidak mengenal lelah. Next. Tetapi ternyata juga dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Loh, kok bisa ya? Ternyata bisa. Weh, bersemangat, tekun, datang, melayani. Tapi ternyata, loh, ini sampai berjerih payah loh. Ternyata tidak berkenan. Karena meninggalkan kasih yang mula. Lalu itu gimana ceritanya? Kok sampai kayak demikian? Kurang lebih seperti yang saya katakan tadi. Kita pelayanan, secara fisik hadir. Apakah hatinya juga hadir buat Tuhan? Atau pikirannya melayang-layang, habis gini mau makan di mana?
habis gini kita mau apa, besok ke mall Ciputra World itu lagi ada rasa tanpa hati. Saya pernah tertegur sekali ketika ini baksos, ya, kita diajak untuk ngumpulin barang-barang kita, ya, dan waktu itu saya sangat ditegur oleh Tuhan sendiri, karena saya milih-milih baju saya yang udah lama nggak kepake, yang mungkin udah nggak muat, atau mungkin apa gitu ya. Terus saya itu mikir, saya ini mau memberi atau sebenarnya mau membuang? Bedanya tipis loh, ya kan? Mau ngeresiki lemari atau memang untuk ada kerinduan mau memberi. Loh ya memang kita kalau kasih baju yang bekas terutama ya, kalau bukan beli baru, itu ya memang yang kita udah nggak pakai, tapi kan yang masih bagus. Ya kan, yang mungkin ya tadi udah nggak muat, tapi masih bagus gitu loh, bukannya udah compang-camping, udah bekasnya apa aja gitu ya, baru kita berikan, enggak. Tetapi sadar nggak bahwa waktu memberikan, bahkan yang baik, yang masih baik, itu dengan hati enggak? Atau cuma sekedar milih kielek, gak suka udah kasih. Atau kita mikir buat mereka yang membutuhkan, ini untuk engkau tuh. Jadi melenya itu loh dengan hati. Ya, saya ditegur pada waktu itu. Saya merasa bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang kelihatannya baik dan memang baik. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan cinta akan Tuhan, itu nilainya kurang. Tidak sempurna di mata Tuhan. Karena bukan soal actionnya ya. Apakah terima tamu atau jadi singer atau WL pangkatnya lebih tinggi misalnya. Bukan itu kan. Tapi bagaimana hati yang kita berikan. Kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Malam ini kita mau belajar dari satu tokoh yang tidak disebut kalau dia itu sebenarnya kehilangan kasih mula-mula. Tapi saya lihat ciri-cirinya mirip. Ya, dia mengalami yang namanya religious burnout. Ya, dia kekeringan rohani. Next. Dari seorang bernama Nabi Elia. Ya, karena bahaya kehilangan kasih mula-mula ini membuat kita jadi dingin, membuat kita jadi hampa. Ya udah, tetap pelayanan, tetap hadir, tapi itu tadi berkat kasih Tuhan tercurah, kita nggak merasakan. Kok aku sekarang datang PD nggak ngerasa apa-apa ya? Ya, apa tim pujiannya kurang ta? Apa pembak firmanya ini nggak mancep ta? Atau mungkin kondisi hati kita yang tidak siap untuk menerima, hampa, kehilangan gairah, ya gairah tuh dari diri kita sendiri, ya bukan dari luar. Kemudian akhirnya hanya rutinitas, sekedarnya saja. Saya yakin semua yang pelayanan pasti berdoa. Gak mungkin gak berdoa. Tapi doanya itu sungguh-sungguh mendoakan baik diri sendiri maupun umat atau sekedarnya. Ya kan? Lalu yang paling bahaya kemudian akhirnya kehilangan urapan. Dan endingnya kehilangan kasih mula-mula. Maka kita diajak untuk memperhatikan yang kita dari Elia. Ya, ini ayatnya akan saya ambil cuplik-cuplik karena cukup panjang dan sebenarnya lebih panjang dari yang 1 sampai 14. Tapi saya ambil kurang lebih yang kita butuhkan pada malam hari ini. Religious burnout, ya, kehilangan kasih mula-mula yang membuat kita di padang gurun itu biasanya diawali dari karena kita melakukan semuanya mulai dengan sendirian, nggak dengan Tuhan lagi. Ya, segala-galanya adalah keinginan kita sendiri. Oke, mau hari ini ya bawa firman ya. Oke, gak tanya Tuhan, ya gak doa, pokoknya oke. Lihat jadwal saja. Kurang melibatkan Tuhannya. Hati-hati, ya, karena sangat tipis batasannya memang. Yang bisa tahu ya cuma Tuhan dan kita. Orang lain itu nggak ada yang tahu, ya kan? Lalu jalan sendiri. Jadi semuanya dilakukan itu dengan kekuatan sendiri. Nyusun kabel-kabel ini. Apakah ada hati? Aku ini pelayanan. I do it for God. Atau ya cuma kan dipesan nih suruh pasang kabel, pasang sound system, mana sound systemnya? Oh di belakang ya. Dan sebagainya. Mari kita mau menghayati. Karena kalau nggak pelan-pelan akan terjadi religious burnout. Dilakukan sendiri, keinginan sendiri, jalan sendiri, akhirnya sadar, wah kok dewean ya, kok aku terus ya,
kok gini terus ya? Kok semua aku ya? Jadi akhirnya mulai merasa sendiri. Dan memang sendiri karena dijalani sendiri dan semaunya sendiri. Elia pada waktu itu ya dikatakan dia melawan nabi-nabi Baal. Wow, mujizat besar loh. Dia melawan 500 nabi Baal. Turunkan api dari surga, bakar persembahan. Ya, yang nabi Baal itu sampai enggak karuan apinya yang enggak turun. Tetapi Elia berdoa pada Tuhan dan apinya turun. Wih, bakar semua. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Ada yang ingat ceritanya? Apa yang dia lakukan? Dia membunuh 500 nabi Baal. Saya nggak tahu ini terjemahannya karena saya cari belum menemukan yang menjawab. Tapi saya pernah terima terjemahannya bahwa ketika dia melakukan semua itu, dia nggak tanya Tuhan lagi. Loh, Bapak Ibu sekalian, yang dibunuh itu 500 orang loh. Walaupun orang jahat, tapi yang diponges itu 500 orang loh. Saya sempat mikir, beneran dan tak cari-cari. Kok ya memang nggak ada ya Tuhan suruh ya. Jadi kayaknya dia udah menang di atas, terus bergelora kan. Lalu dia mulai ambil keputusan sendiri. Oh iya penjahat pateni ae. Bunuh aja, bunuh 500 orang. Wow. Jadi mulai berjalan dengan keinginan sendiri. Yang dibunuh orang baik apa orang jahat? Orang jahat. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Gak tahu. Wong dia gak tanya. Ya kan? Lalu dia mulai jalan sendiri. Apa yang terjadi? Dia kecewa. Lihat Raja Ahab, Ratu Isabel bukannya bertobat. Lu kan dia bayangin, wih nurunin api ya toh. Lalu dibunuh di para nabinya. Lah gak bertobat, malah ingin membunuh dia. Sampai Nabi Elia harus lari. Waktu dia lari di tengah jalan, nanti baca sendiri ceritanya ya. Di tengah jalan itu bujangnya dia tinggal. Terus dia jalan sendiri. Nah, pada waktu kita mulai capek, kok aku terus ya. Waktu kita mulai merasa, aku nih ngelakuin semua ini buat apa sih? Tuhannya di mana sih? Bener tah? Apa yang dilakukan? Malah meninggalkan satu-satunya orang yang sebenarnya bisa menguatkan dia. Itu kecenderungan kita, hati-hati. Bahwa waktu kita lemah, kita malah menarik diri. Wes gak datang PD, padahal justru perlu datang. Ya kan, wes gak ke gereja, hatiku gak enak. Nanti pura-pura nanti saya di gereja itu gak tulus. Katanya Cesanta nanti gak dengan hati, wes mending gak datang. Loh, akhirnya malah kehilangan persekutuan yang menguatkan. Pada waktu itu dia tinggalkan bujangnya, terus dia jalan sendiri. Jalan sendiri sampai gua bilang apa sama Tuhan? Tuhan tak mati ay. Itu yang akan terjadi saat kita mulai melakukan sendirian, keinginan sendiri, jalan sendiri, merasa sendiri, akhirnya semaunya sendiri. Next, ini ayatnya. Ya, takutlah ia lalu bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya karena mau dibunuh kan sama Raja Ahab dan Ratu Isabel. Sampai Beersheba termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Langsung kepingin mati. Berapa banyak di antara kita, saya harap tidak ada di sini, kalau udah kecentok, udah capek sekali sama pelayan, mangkel sini situ, wes gak Tuhan-Tuhanan, tak mati ay. Mati bukan bunuh diri, mati secara rohani itu loh, yang menjadi pilihan kita malahan. Ya, bukannya malah bangkit mencari persekutuan, bujangnya ditinggalkan, terus tak mati ay. Ya, hati-hati. Hati-hati, kenali yang seperti itu. Kalau mulai stres, mulai sumpek, mulai mangkel, terus mulai arahnya, wes gak pelayanan lagi, wes gak Tuhan-Tuhan, wes gak ke gereja. Hati-hati, karena itu sudah patternnya seperti itu. Mari kita kenali supaya tidak terjebak di sana, ya. Lalu hati-hati dengan yang namanya physical burnout. Ya, next. Kalau tadi itu spiritual burnout. Nanti akan ngefek ke sini. Karena kan dikerjain semuanya sendiri. Lama-lama yo capek. Secara fisik pun capek.
Dan saya pernah ngalamin, ternyata capek fisik itu sangat berpengaruh dengan mood kita. Jadi kalau kita nggak bisa jaga prioritas, kemudian karena fokusnya udah lain, bukan buat Tuhan lagi ya, jadi kacau. Semua pelayanan diterima misalnya, atau nggak dengan hikmat, tabrakan semua pelayanannya. Terus bingung, kok kesel ya aku? Ya iya, karena diurus sendiri, ditentukan sendiri, ya kan? Lalu fisiknya capek. Maka kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Tadi pada waktu penyembahan, saya sempatkan diri untuk duduk. Di awal, belakangan berdiri lagi menyembah Tuhan. Kenapa? Karena saya pernah lumpuh. Saya pernah lumpuh dari leher ke bawah yang membuat saya sempat gak bisa jalan. Dan kalau saya paksakan terus, saya tahu fisik saya tidak seperti yang saya harapkan lagi. Tidak seperti seharusnya. Dan mungkin gak sama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Maka saya mesti pinter-pinter mengakali juga. Ya, bukan pokoknya harus kuat. Mana tiba-tiba di sini saya geblak. Siapa yang lanjutkan nanti ya kan? Maka ambil waktu untuk istirahat. Karena nanti Bapak Ibu sekalian duduk, saya yang berdiri, ya kan? Jadi ya saya duduk sebentar. Kurang lebih kayak gitu. Bahwa fisikal ternyata fisik kita juga perlu dijaga. Supaya enggak bikin kita bad mood juga. Enggak bikin kita berhenti di tengah jalan. Ya, kita tetap harus menjaga. Maka butuh next untuk melakukan hal yang baik dengan cara yang baik. Jangan sampai kita tidak melibatkan Tuhan, tidak berhikmat, tidak dengan hati tadi, ya. Negatif sekedarnya dan yang jelas tanpa kasih sejati. Ini gampang-gampang susah. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya kasih contoh. Yang tahu siapa? Ya cuma kita. Saya berdiri di sini bawa firman buat Tuhan atau buat saya sendiri, yang tahu cuma saya kok. Bapak Ibu sekalian nggak tahu, ya kan? Kalau kita melayani apapun deh sehari-hari, kita ini hidup buat Tuhan atau ya cuma ngelewes, cuma menghabiskan hari, nggak ada yang tahu kok. Maka kita harus jujur dan kita pastikan libatkan Tuhan kita supaya kita itu punya makna, punya tujuan yang jelas. Dan disertai oleh kasih yang sejati. Bukan cuma di permukaan saja. Tampaknya hadir, tampaknya memuji, tampaknya melayani. Tapi kosong di dalamnya. Tetapi hampa di dalamnya. Mari kita mau terus undang Roh Kudus. Kasih Allah kita alami yang real. Sehingga kita pun digerakkan oleh kasih itu. Amin. Coba dilanjutkan, berikutnya klip kalau nggak salah. Cuma contoh saja. Ya, kalau kasih nggak sejati, itu gampang sekali teralihkan. I'll do anything for love. Big Mac. Mobil mogok pun disorong ya. Ini beli makanan mestinya 2, cuma pesen 1. Ya ini iklannya McD soalnya ya. Cintanya tuh kepada McD, bukan sama pacarnya. Maka walau di permukaan belani ya toh, kalau kayaknya sayang, kalau udah kecentok ya keluar aslinya. Maka kita pastikan cinta kita juga cinta sejati. Next. Apa yang harus kita lakukan? Loh, jangan itu lagi. Apa yang harus kita lakukan saat kita mulai merasakan, iya ternyata saya tidak berhati-hati, sempat berkurang kasih mula-mulanya, and it's okay ya, nggak apa-apa, karena memang kita ini naik turun, ya, sehingga kita cuma perlu mengingat diri kita kembali, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, dan menerima kembali kasih-Nya. Kesempatan kita loh banyak. Kita mau ke gereja itu setiap hari ada. Pagi ada, sore ada, ya kan? Jadi sebenarnya kita mau berdoa sendiri pun bisa mengalami kasih Tuhan. Pujian penyembahan sendiri di rumah juga bisa. Nggak harus di PD. Belum PD-nya lagi. Ini ada banyak PD di Surabaya. Jadi kesempatan kita untuk menerima kembali kasih-Nya itu tidak temannya sampai ke Gunung Horeb.
Bapak Ibu sekalian, kalau dikirimi makan, tapi Elia bilang, mau aku tak mati ya. Ya enggak dimakan. Ya kan? Seperti yang saya katakan tadi, kesempatan pemulihan kita tuh banyak. Dalam doa pribadi pun bisa. Mau misa juga bolak-balik jamnya banyak. Ya kan? Persekutuan doa juga banyak. Baca firman juga bisa sewaktu-waktu. Tinggal kitanya mau apa enggak. Elia kalau dia masih mau meratap. Biasanya kalau orang meratap dan lagi patah hati itu enggak mau makan. Ya, jadi kalau mau diet paling gampang patah hati sebenarnya. Dan ternyata tapi dia mau makan dan minum. Coba dia nggak mau, ya mati wis di sana. Karena dia makan dan minum maka ia bisa berjalan gile 40 hari 40 malam loh sampai ke Gunung Horeb. Ya, maka bagian kita adalah mengakui kesalahan. Ya, saya salah, saya butuh Tuhan. Lalu terima kembali kasih-Nya. Ambil kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan. Untuk bisa kalau lebih bagus lagi melayani Dia. Maka kita bisa merasakan kasih itu lagi. Tentunya dengan hati yang terbuka. Tentunya dengan hati yang mau rendah hati untuk mengakui Tuhan mengasihi saya. Hidup itu bukan cuma soal tentang saya. Tetapi bagaimana tentang Tuhan mengasihi saya dan mau memakai saya. Maka kita akan mengalami pemulihan karena Tuhan terus kok curahin berkat-Nya, kasih-Nya. Tinggal saudara dan saya itu mau terima enggak? Mau ikut ambil bagian lagi enggak? Sehingga boleh merasakan kasih itu kembali. Yang kedua. Next. Ya. Kurang lebih tadi sudah saya sebutkan juga, nemukan kembali tujuannya. Karena waktu dia akhirnya mau makan ya dan berjalan ke Gunung Horeb, masuklah ia ke sebuah gua dan bermalam di situ. Firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saya bayangkan, ini di posisi dia belum sembuh, baru makan aja, jadi kuat jalan. Fisiknya kuat tapi hatinya masih hancur. Saya bayangkan jawabannya dia sambil mewek nih. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, bla bla bla. Tapi orang Israel itu meninggalkan perjanjianmu, bla bla bla, malah membunuh nabi-nabimu. Cuma aku tok Tuhan, aku tok. Kurang lebih kayak gitu, dia kan menjerit-jerit gitu mungkin ya. Cuma aku tok Tuhan yang masih mau hidup untuk engkau. Ya, yang masih hidup. Itu pun mereka masih mau membunuh aku, ya Tuhan, ya amplop gitu. Kurang lebih kayak begitu. Jadi di ayat yang ini, dia itu masih secara hati itu masih hancur. Oke, tetapi kita tahu ceritanya kan, ketika kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Ya, dia bertemu dengan Tuhan dan mengalami pemulihan. Tuhan tuh tanya pertanyaan yang sama loh. Tuhan tuh tanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Bukankah itu juga pertanyaan yang sering kita tanya, aku iki lapo sih? Pelayanan di sini, aku ini buat apa ya bergabung di komunitas ini? Aku buat apa ya PD ini? Buat apa ya aku ke gereja ini? Aku nggak ngerasain apa-apa. Terus kita mewek kayak Elia. Dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan lo nggak marah. Ya ini amazing sebenarnya. Elia tuh habis bikin mujizat besar, terus jalan-jalan sendiri, stres-stres sendiri, nangis-nangis sendiri, minta mati sendiri. Tapi lihat Tuhan tidak marah. Tuhan malah mengutus malaikat, kasih makan, kasih kekuatan. Tuhan yang sama juga mengasihi saudara dan saya. Saat kita mulai lemah, mulai kehilangan tujuan, Tuhan akan tanya kembali, apa yang sedang kamu kerjakan ini? Tujuanmu buat apa dulu? Apakah buat aku? Kalau untuk dirimu sendiri, gak heran lama-lama capek. Gak heran lama-lama gak kuat. Maka pertanyaan ini pertanyaan kasih. Sudah dikasih makan? Dikembalikan fokus dan tujuannya buat apa. Maka ketika di ayat berikutnya, next, ini gambarnya aja juga beda. Yang tadi nuangkis ya, ini sampai ngomongnya gini tuh ya. Ya, dia bisa menemukan kembali tujuannya. Pertanyaannya sama. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ini berapa ayat berikutnya? Setelah ketemu dengan Tuhan di dalam anginnya sepoi-sepoi basah, ya. Dan saya bayangkan di sini Elia jawabnya tuh enggak, aduh Tuhan, enggak tahu Tuhan enggak. Berubah dia lihat, dia dengan berani, dengan gagah. Karena menemukan purpose-nya kembali. Aku bekerja segiat-giatnya buat engkau Tuhan. Ini ada sesuatu yang membara dalam dirinya. Karena
orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka yang menyambut nyawaku, tapi gak akan bisa karena aku beserta engkau, Allah yang membelaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memerdekakanku. Perubahan yang besar dapat terjadi saat kita juga mau mengakui kebesaran Tuhan dan menemukan kembali tujuan hidup kita ini apa. Maka Tuhan yang terus mengundang kita kembali juga dapat merangkul kita kembali. Karena kitanya mau dirangkul. Lah kalau sudah kasih mula-mula hilang, gak kerasa gregetnya, terus ya wis lah ya ngene aku iki apa gitu ini. Ya gak bisa. We have to take steps. Kita yang harus mau melangkah. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini. Ini buktinya bahwa Bapak Ibu sekalian masih punya hati untuk mencari Tuhan. Ini wujud mau mengasihi Tuhan. Jangan hilangkan. Setiap kali kita bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, beri makna. Sehingga kita tadi ya, nggak karaoke berjemaah. Ya, tetapi memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu dong ya, biar semangat. Oke, karena dengan passion itu kita bisa do something more. Kita bisa achieve something more. Kita bisa menjadi berkat lebih. Karena kita rindu untuk beri yang terbaik. Bisa diputar klip berikutnya? Ya, ini juga iklan sih sebenarnya. Ada yang tahu nggak ini tokoh ini ya? Mungkin udah lama. Ini macet, dia mau ke suatu pertemuan. Ya, Pierce Brosnan ini kan dulu James Bond kan, sebelumnya Daniel Craig. Mr. Brosnan? Yes. Dia taunya ini James Bond. Mr. Bond. Langsung ngetrail dia ya toh. Dari tukang tuk-tuk biasa, dia mau pastikan nggak boleh telat ini James Bond-nya. Tapi jadinya nggak telat loh. Malah datang duluan. Sorry to keep you. The traffic was a killer. Iklannya Visa ya, kartu Visa. Wih. Iklannya Visa. Tapi kurang lebih adalah mengatakan pada kita bahwa ini kalau kita tuh passionnya ketemu ya, purpose-nya ketemu, maka kita akan punya semangat powerful untuk do the best juga. Amin. Maka kita pun akan mengalami kembali kasih mula-mula itu lagi dan lagi dan lagi. Bahkan lewat saat kita jatuh tadi. Karena kan kemudian bangkit. Saat kita loyo merasa gagal. Tapi kan kemudian bangkit. Maka itu jadi suatu perjalanan yang indah. Maka seperti yang saya katakan tadi. Kasih mula-mula tuh enggak cuma mula-mula. Dulu. Enggak. Tapi setiap waktu. Berjalan bersama dengan kita. Sampai kita berpulang ke rumah Tuhan. Sepanjang hidup kita adalah kisah perjalanan yang penuh cinta bersama dengan Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, berdamai. Ya, kalau tadi bagaimana saat kita mengalami burnout tadi, kehilangan kasih mula-mula, akui kesalahan, terima kembali kasihnya, temukan kembali purpose kita, sehingga kita menemukan tujuan hidup kita kembali, bersemangat lagi. Kita juga perlu berdamai. Karena kadang-kadang kita masih merasa bersalah akan kesalahan kita. Tapi tadi saya udah bilang kan, kita salah itu Tuhan loh tetap sayang. Bukan berarti membenarkan salahnya. Ya,
Tapi Tuhan tuh loh tetap sayang. Dia tetap rindu untuk merangkul Elia kembali. Dia tetap buka kesempatan, dia nggak marah. Elia, kamu tuh maling, habis aja tak turunin api dari surga lah, kok ngeletek jadi kayak gini. Enggak loh, Tuhan nggak menyalahkan. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan beri jalan buat Elia untuk boleh kembali. Beri makan bahkan untuk boleh kuat kembali. Ingatkan akan tujuannya kembali supaya dia juga boleh ingat purpose-nya dia apa. Ya, maka kita yang juga perlu untuk bisa berdamai. Makanya kenapa Tuhan itu datang dalam bentuk angin sepoi-sepoi basah. Bukan untuk menyatakan kebesarannya, ya, menggelegarnya dia. Walaupun ya itu Tuhan. Tapi dia ingin menyapa setiap dari kita dan Elia itu dengan kasih yang lembut. Keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Ini yang sebelumnya angin besar ya, api apa dan sebagainya. Lalu Tuhan angin besar dan kuat membelah gunung, memecah bukit-bukit batu, gempa api, tapi tidak ada Tuhan di sana. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saya nggak tahu sih angin sepoi-sepoi basah itu kayak apa ya. Angin ini ciprat-ciprat sedikit gitu ya, ada airnya sedikit gitu ya. Kurang lebih menyegarkan gitu kali ya, meneduhkan, menenangkan ya. Oke, jadi berdamai. Akui kesalahan, berarti kita juga harus bisa berdamai dengan kesalahan kita. Tuh, sudah bertengkar, nggak enakan sama sesama pelayanan, ya berdamailah, berdamai. Sudah, terus gak Tuhan-Tuhanan, berdamailah dengan diri sendiri, dengan Tuhan. Minta ampun, ya, sehingga kita pun bisa menerima diri kita sendiri pula. Sehingga kita pun bisa mengalami, merasakan, dan mensyukuri kasih Tuhan. Next, jangan tunggu kasep. Saya nggak tahu kalau baterai sekarang tuh gimana ya. Soalnya baterai saya sekarang dicas kapanpun konon katanya nggak masalah. Tapi saya dulu pernah dengar kalau sampai telat, sampai habis bis, itu merusak baterainya. Ya, baterai litium, ya kan? Dulu kan seperti itu. Jangan tunggu sudah jedok, sudah kayak Elia loh, tak mati ya. Sudah sampai di proses seperti itu, baru cari Tuhan itu untung loh dia. Karena kalau dengan kekuatan Elia sendiri, dia nggak akan cari Tuhan. Dia akan mati di padang gurun. Beneran. Dia nggak akan keluar dari guanya. Karena sudah kasep. Ya. Kita yang ada di tempat ini, jangan tunggu di posisi seperti itu. Waktu kita udah mulai merasa, oh iya, saya pelayanan seringkali dengan kekuatan sendiri. Oh iya, saya datang, tapi cuma fisik saya yang hadir. Hati saya seringkali meraung-raung cari makan di mana habis gini, misalnya. Ya, atau kita pelayanan, tapi cuma rutinitas. Kalau kita udah mengenali pattern seperti itu, segera perbaiki. Fokus kembali ke Tuhan tadi, mengakui kesalahan, ya, menemukan tujuannya tuh apa sebenarnya untuk semua ini. Bawa dalam doa, persembahkan kepada Tuhan. Jangan tunggu kasep. Bilang kanan kiri, jangan tunggu kasep. Kalau sudah kasep, angel sembuhnya, sungguhan. Itu Elia tuh kasih karunia beneran. Sehingga dia bisa mengalami pemulihan. Saking sayangnya Tuhan. Kita kalau udah kasep, dikasih makan pun belum tentu diterima. Sungguhan loh. Ya, waktu kita udah kasep, dikasih berkat, dicurai Tuhan, balik, tarik sama Tuhan sendiri. Belum tentu mau. Kalau sudah kasep itu. Ya. Jangan benci pada pekerjaan melelahkan atau pada kerja di perladangan yang ditentukan yang maha tinggi. Maka dalam setiap tugas pelayanan kita diingatkan, jangan benci. Kadang-kadang ada yang sampai benci loh. Ya, mungkin karena banyak lukanya atau gimana dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam hidup menggerejanya. Dan biarlah kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kalau kita berharap pada manusia, cepat atau lambat, pasti akan ada yang mengecewakan. Bukan salahnya mereka 100%. Kita aja lo juga mengecewakan. Kita lo gak luput dari mengecewakan orang lain. Kita gak bisa 100% 24/7 itu baik, sempurna menjawab kebutuhan orang lain. Gak bisa. Terus kita expect orang lain bisa, kan gak mungkin. Maka yang paling baik adalah biarlah kita juga berharapnya
hanya pada Tuhan. Kalau pelayanan ya memang buat Tuhan. Temanku mencekno, gak apa-apa. I do it for God. Ya kan? Ya tinggal diberesin nanti. Mari kita selalu kembalikan kepada Tuhan. Karena pengharapan kita hanya dalam Tuhan. Kita datang pede, gak kerasa apa-apa. Ke gereja gak kerasa apa. Gak apa-apa. Romo yang ngomongin ngelantur. Sorry Romo, ini suaranya keluarga ya. Choirnya berantakan misalnya. Ya tuh nyanyi apa choir iki ya ada keliru kabeh. Gak apa-apa. Karena pengharapan kita adalah pada Tuhan. Kita datang buat Tuhan. Kita melayani untuk Tuhan. Kita melakukan semuanya. Kita hidup untuk Tuhan. Maka tidak akan kecewa. Karena pengharapan kita ada di dalam tangannya. Yang tidak pernah mengecewakan. Ya, next. Temukan. Selalu temukan. Tadi saya sudah bilang kesempatannya banyak. Lalu dijaga. Sukacita kita bersamanya. Sebab sangat mudah sekali dalam keseharian kita, nggak usah di pelayanan deh, di keseharian kita, itu kita kehilangan sukacita kita, kerjaan, ya nanti masalah di keluarga, dengan teman, sama bos, sama anak buah, ya sama teman pelayanan, bisa dengan macam-macam, itu mengikis sukacita kita. Tapi kalau kita selalu sertakan Tuhan kembali dan kembalikan dan kembalikan. Jaga sukacita itu supaya tidak kehilangan senyum kita hari ini dan hari esok. Amin. Bisa diputar klipnya? Mau dia ambil nggak boleh ya, hujan. Ternyata sama Koko ini diambil. Diajak main. Malah hujan-hujanan ya. Tapi orang lain di sekitar sana ada yang diputus pacarnya. Sudah nggak dipikirin, buang HP-nya ya. Dalam pekerjaan disalah-salahin. Saya bukan ngajak Bapak Ibu sekalian untuk hujan-hujanan di luar ya. Tapi banyak dari kita menjalani hal-hal berat di hidup ini sehari-hari. Sehingga tanpa sadar pelan tapi pasti kita kehilangan senyum kita. Tadi yang saya katakan mungkin karena kerjaan, karena masalah yang gak selesai, karena doa yang belum dijawab. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu begitu indah. Tuh diajak, ayo di dalam rutinitas kita banyak orang udah gak tersenyum lagi. Banyak orang udah lupa untuk bersenyum tanpa sebab. Sehari-hari kita seringkali jalan tanpa senyum, tatapan kosong. Kapan terakhir kali kita merasa bahagia? Bukan karena hari yang indah, tapi karena percaya Tuhan itu ada buat kita. Maka kebahagiaan itu bisa ditemukan kembali. Karena dari dalam diri kita. Amin. Yang berasal dari Tuhan tentunya. Waktu saya ada, masih ada enggak? Oh masih ada.
Saya kasih reason yang terakhir, ya, Peter klip yang terakhir. Karena ini reason yang utamanya. Bisa? I think about you constantly, Lampunya bisa but I dihidupin. give everything I have for you. I still remember the day you were born. I still remember when we played catch together. I remember when we just talked. They're some of my best days. I'm gonna miss some of that. I've watched you grow Waktu up, anaknya udah mulai dewasa, seen you in your mulai happiest menjauh, moments. dan I was sudah with tidak you in dekat your lagi. moments of sadness. I know your tendency is to get angry, and there are times you get self-centered, but it can't make me love you less. Come on, son, get off. Talk, Dad. You don't need to stay up for me. Just go to sleep. Why are you always touching me? I just want to know you. Seperti kisah anak yang hilang, dia lari dari rumah, menghabiskan uang yang dia ambil, sampai akhirnya ketangkep polisi, di penjara, dan kehilangan semuanya. Dan dia teringat kembali kepada ayahnya. Tetapi tidak seperti kisah anak yang hilang. Dia memutuskan untuk tetap tidak kembali. Dia memutuskan untuk tetap tidak pulang. Sampai ngais-ngais sampah ya, dikasih makan sama orang yang baru dia kenal. Dan diajak untuk ngerampok sebuah rumah. Temannya lari dan dia ditinggal. Dan dia merasa so messed up. Habis dah. Sementara sirene polisi dari kejauhan mulai mendekat. This is so messed up.
Dari satu kesalahan ke kesalahan berikutnya. Sampai papanya yang datang. Give me the gun. Wait, what are you doing? Stop. Get out of here right now, son. No, Dad, stop. You gotta run. What are you doing? Wait, go. Stop. I believe in you, son. What you did in the past, it's okay. My love for you will not change. There were so many sleepless nights that I waited for you. There was hurt and pain I'm sure you didn't see. There was distance and silence that we both experienced. But they couldn't diminish my desire to see you. I've always loved you. I never thought once I would leave. Ternyata ayahnya selalu membuntuti dia. Bahkan saat dia di toilet tempo hari. Makanya dia bisa tahu ketika I'll never anaknya stop being your merampok. father. Dan dia selalu menyertai. And I want you to know that this is what I want. Because it means you get a second chance to live. A second chance to love. You mean more to me than life itself. I give my life 1,000 times for you. Son, I will always love you because I'll never stop being your father, and you'll always be my son. Bapa yang samalah yang turun ke dunia buat saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal kasih mula-mula, dan saya katakan kadang-kadang kasih itu lewat. Karena walaupun tercurah kita tidak bisa merasakannya seperti anak tadi. Tetapi kasih Bapa terus ada buat kita. Tinggal kita mau melihat, menghayati, dan menghargainya atau tidak. Bahwa kasih itu bukan dulu, bukan mula-mula saja, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita selalu tercurah agar kita, saudara dan saya, selalu punya kesempatan untuk kembali kepadanya, untuk mencintai lagi, untuk bersama dengan dia lagi. Jangan tolak kesempatan yang diberikan buat kita. Mari kita hargai kasih mula-mula dan hidupi setiap hari. Jangan sampai kehilangan sepanjang hidup kita. Saya undang tim pujian. Kita angkat lagu ini sebagai doa kita.